Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya. Nama saya Septiani Rizky dan dosen pengampu Ibu Musyarafah SPDI MPDI. Adapun latar belakang penelitian saya adalah tujuan pendidikan nasional tersebut tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada keseimbangan antara kurikulum pendidikan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, serta evaluasi pendidikan. Metode outdoor study adalah metode penyajian bahan pelajaran dengan mempergunakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, benda tertentu baik secara sebenarnya atau tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Bertitik tolak dari masalah tersebut, saya sebagai peneliti akan mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam desain proposal penelitian dengan judul penerapan metode outdoor study dalam mata pelajaran IPS kelas 5-8 HST. Adapun mengapa saya mengambil judul atau alasan saya memilih judul adalah agar upaya yang dilakukan oleh guru tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi menggunakan metode yang menarik minat siswa dan siswa cepat menerima kesan dalam pelajaran, yaitu menggunakan metode outdoor study. Bertitik tolak dari masalah tersebut menjadi alasan peneliti atau saya sendiri sebagai peneliti akan mengadakan penelitian yang hasilnya yang dituangkan dalam desain proposal penelitian dengan judul penerapan metode outdoor study dalam mata pelajaran IPS kelas 5-8 HST. Adapun teori yang saya pakai, yang pertama, pengertian penerapan. Menurut J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Jain, penerapan adalah hal, cara, atau hasil. Dengan kata lain, penerapan merupakan sebuah tindakan mempraktikkan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian yang kedua, pengertian IPS, yaitu studi sosial dalam arti luas, yaitu persiapan kaum muda agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Purwanto menyatakan yang dapat mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor dalam diri peserta didik yaitu intern dan faktor dari luar diri peserta didik yaitu extern. Faktor dari dalam yaitu fisiologi dan psikologi, sedangkan faktor dari luar yakni lingkungan dan instrumental. Kemudian kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode outdoor study. Adapun metode penelitian ini menggunakan deskriptif, artinya peneliti berusaha memberikan informasi keseluruhan dan keadaan yang sedang berlangsung. Dan pada saat penelitian dilakukan dengan sistematis, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penerapan metode outdoor study dalam mata pelajaran IPS kelas 5-8 HST. Adapun subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, kemudian jajaran guru wali kelas 5, dan 30 orang tua siswa kelas 5 dari MI tersebut. Kemudian, objek penelitian yang ini menjadi objek dalam penelitian ini adalah
penerapan metode outdoor study dalam mata pelajaran IPS kelas 5 min 8 HST. Yang D, data dan sumber data. Adapun data. Yang pertama, data pokok. Data yang berkenaan dengan 1. Data tentang penerapan metode outdoor study dalam mata pelajaran IPS kelas 5 min 8 HST. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode outdoor study dalam mata pelajaran IPS kelas 5 min 8 HST. Adapun data penunjang, data ini merupakan data pelengkap yang bersifat mendukung data pokok. Data ini berhubungan dengan kondisi objektif lokasi penelitian. Adapun sumber data. Yang pertama, narasumber atau informan utama. Yang kedua, informan tambahan, dan yang ketiga, dokumen. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, dokumentasi. Nah, adapun observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kemudian, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, nutulen, rapat, leger, nilai, agenda, dan lain-lain. Yang F, teknik pengolahan data dan analisis data. Adapun teknik pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah kegiatan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, seringkali orang menjadi bingung. Untuk itu, data yang masih mentah perlu diolah sedemikian rupa hingga berhasil menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Yaitu ada tahapannya, ada 3, yaitu melalui editing data, kemudian klasifikasi data, dan yang terakhir, yang ketiga, interpretasi data. Yang kedua yaitu analisis data. Analisis data penelitian adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian. Kemudian yang G, teknik pengecekan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data untuk mencek keabsahan data. Triangulasi sumber berarti membandingkan data dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam pendekatan kualitatif. Kemudian yang H, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non-manusia yang dalam rancah penelitian. Kemudian ada lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Min 8 HST, Kecamatan Barabai, Kabupaten Barabai Utara dengan kode pos 71313. Adapun jadwal penelitian, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 7 bulan mulai bulan Juli 2020 sampai Januari 2021. Kemudian yang terakhir, prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pendahuluan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir, tahap akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga proposal penelitian saya yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.